Kisah Para Rasul 9 ayat 15-18. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat bagiku, alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung karena namaku." Ayat 17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui. Telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Ayat 18. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga dia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Oke, shalom, selamat malam. Kita ketemu lagi di channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat yang baru kita baca adalah salah satu peristiwa pada saat Paulus bertobat, yang tentunya kita sudah sangat tahu bagaimana pada waktu itu Paulus pasti dengan digunakan masih dengan menggunakan nama Saulus, yaitu nama Ibraninya. Waktu itu datang dengan kekuasaan penuh hendak menganiaya umat Tuhan, dan dalam perjalanan menuju ke Damsik, Allah menampakkan dirinya dalam bentuk sebuah cahaya, dan kemudian Paulus buta, dikatakan seperti itu. Dan tadi kita baca adalah sepenggal peristiwa bagaimana pada waktu itu firman Tuhan datang kepada Ananias, dan Ananias disuruh Tuhan untuk mendoakan Paulus. Ananias berkata bahwa orang ini dengan kekuasaan penuh hendak menganiaya umatmu, dan kemudian Allah berkata bahwa dia adalah alat pilihan bagiku, aku akan menunjukkan betapa banyak penderitaan yang ia harus tanggung oleh karena namaku. Dan kemudian Ananias datang ke tempat itu dan dia mendoakan Paulus, dan kemudian selaput di matanya Paulus gugur dan Paulus bisa melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan kemudian akhirnya Paulus dibaptis. Dan saya yakin cerita ini menjadi sesuatu yang kita sudah sangat kenal, gitu ya. Pada video ini saya akan membahas mengenai satu hal yang unik dalam firman Tuhan. Bagaimana biasanya kalau kita bicara soal segala sesuatu yang Yesus lakukan, biasanya kita lebih cenderung untuk melihat bagaimana Yesus mengadakan mujizat dari orang yang buta yang kemudian akhirnya melihat. Tetapi pada video ini saya akan membahas tentang bagaimana orang yang melihat karena keberadaan Allah, karena Yesus hadir, maka dia menjadi buta. Gitu ya. Jadi saya tidak akan membahas mengenai bagaimana orang yang buta kemudian melihat, tetapi di sini saya akan membahas tentang bagaimana orang yang melihat dan kemudian menjadi buta karena dia melihat Yesus. Karena Yesus hadir menyatakan dirinya kepadanya, maka orang yang melihat tadi menjadi buta. Dan tadi salah satu peristiwanya adalah Paulus. Bagaimana Paulus pada waktu itu, dia merasa bahwa dia menguasai banyak hal. Dia seorang yang pintar, dia seorang yang cakap, dia dididik dengan pendidikan yang bagus, dan dia dengan kekuasaan penuh hendak menganiaya umat Tuhan. Seorang yang dengan tujuan yang jelas apa yang hendak dia lakukan. Segala sesuatu nampak jelas di depan matanya apa yang hendak dia lakukan. Tetapi pada saat Allah menampakkan dirinya dalam bentuk cahaya di jalan dia ke Damsik, kemudian Paulus menjadi buta. Gitu ya, kebenaran pribadi Allah yang nyata pada Paulus membuat dia menjadi buta, gitu ya. Dan tadi kita lihat bagaimana kemudian didoakan oleh Ananias dan selaput di matanya gugur dan dia bisa melihat kembali, gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu hal yang kalau kita lihat dalam firman Tuhan, banyak tokoh-tokoh lain yang melihat atau bertemu dengan Yesus dalam segala kemuliaannya, tetapi tidak menjadi buta. Contohnya misalnya Yohanes di Pulau Patmos. Pada saat Yesus menampakkan diri kepada Yohanes, dikatakan wajahnya bagaikan matahari yang terik. Di sana Yohanes tidak menjadi buta, hanya dikatakan bahwa dia tersungkur jatuh tanpa kekuatan sama sekali. Tentunya ini berbeda dengan Paulus yang pada waktu itu sama sekali tidak mengenal Yesus. Paulus sebagai satu pribadi yang pada waktu itu tidak menerima keberadaan Yesus, dia menganiaya umat Tuhan dengan kekuasaan penuh. Dia sebagai seorang Farisi pada waktu itu, dan dia hendak menganiaya penuh. Pada saat dia berjumpa dengan Yesus, maka kebenaran Allah itu membuat dia menjadi buta. Inilah yang saya mau bahas pada video ini. Bagaimana kebenaran Allah, kehadiran Yesus, membuat orang yang melihat itu menjadi buta. Membuat orang yang asalnya melihat, nampak jelas bahwa dia seorang yang buta. Gitu ya. Dalam Yohanes 9 ayat 39, ini satu hal yang unik tentang perkataan Yesus di sini. Dia bilang, Yohanes 9 ayat 39, kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, kalau dia tidak melihat, dapat melihat." Yesus bilang. Dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta. Jelas aku? Jadi kalau kita bicara soal kedatangan Yesus, kita tidak hanya bicara soal bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang buta, bahkan yang buta sejak lahir sekalipun, Yesus sembuhkan dan dia menjadi melihat. Tetapi tadi barusan Yohanes dikatakan bahwa aku datang untuk menghakimi dunia, supaya orang yang tidak dapat melihat menjadi dapat melihat, dan orang yang dapat melihat menjadi buta. Gitu ya. Pada video ini saya akan membahas mengenai hal ini, mengenai bagaimana kehadiran Allah, kehadiran Yesus membuat orang yang sebelumnya melihat itu menjadi pribadi yang buta.
gitu ya. Dan kita tahu dalam firman Tuhan, buta yang dimaksud di sini tentu saja bukan buta semata-mata secara jasmani ya. Dan apa sih namanya yang Paulus gambarkan tadi dengan peristiwa Paulus itu digambarkan bahwa dia memang mengalami kebutaan, mengalami ada sesuatu yang menutup matanya sehingga dia buta secara jasmani. Tetapi saya percaya bahwa kebutaan itu bukan hanya sekedar seperti itu, tetapi itu menjadi suatu hal di mana Paulus mengerti bahwa dia selama ini sebagai satu pribadi yang penuh kekuasaan, penuh dengan hikmat, penuh dengan pengetahuan, sebenarnya adalah satu pribadi yang buta. Jadi kebutaan Paulus pada waktu itu membuat Paulus mengerti bahwa dia selama ini berjalan sebagai orang yang buta. Paulus mengerti bahwa selama ini dia berjalan, dia melakukan semuanya. Itu sebenarnya dia adalah satu pribadi yang buta. Hanya sekedar dia tidak menyadari. Dan kebutaan Paulus pada waktu itu terjadi karena ada kebenaran yang muncul. Kebutaan Paulus terjadi pada waktu itu karena dia berjumpa dengan terang yang hidup itu. Gitu ya saudaraku ya. Jadi yang pertama kali saya bahas mengenai kebutaan di sini tentang bagaimana orang yang melihat tetapi menjadi buta, maka yang pertama kita akan lihat di sini bahwa buta ini menjadi sesuatu hal yang nyata apabila seseorang berada di dalam terang. Gitu ya. Di sini saya kasih ilustrasi sederhana saudaraku. Kalau Anda dan saya kita sama-sama berada dalam ruangan yang gelap, maka kita tidak ada bedanya dengan orang buta. Gitu ya. Kita sama-sama tidak bisa melihat apa yang di depan kita, kita bisa menabrak ke sana, menabrak ke sini, kita tidak tahu arahnya kemana kalau Anda dan saya berada dalam satu ruangan yang gelap. Gitu ya. Tetapi apabila ada terang masuk dalam ruangan itu, maka di sana akan nampak perbedaannya. Mana orang yang melihat, mana orang yang buta. Jelas saudaraku ya? Jadi kehadiran terang dalam satu ruangan akan menunjukkan orang yang sebelumnya merasa melihat, akan kelihatan bahwa dia sebenarnya buta. Gitu ya. Pada saat kita bersama-sama dalam ruangan yang gelap, semua orang merasa bahwa kita orang yang melihat. Semua orang merasa bahwa dia bisa melihat segala sesuatu dengan jelas. Gitu ya. Padahal sebenarnya kita sedang berada dalam ruang gelap. Tidak ada bedanya orang yang melihat sama orang yang buta pada saat di ruangan gelap. Tetapi pada saat ada cahaya yang masuk, maka kebutaan menjadi sesuatu yang nyata. Kebutaan menjadi sesuatu yang terlihat. Gitu ya. Yang nampak di depan banyak orang karena ada terang yang masuk. Gitu ya. Kita akan lihat beberapa ayat dalam firman Tuhan. Dalam Matius 15 ayat 14 dikatakan seperti ini. Biarkanlah mereka orang buta yang menuntun orang buta. Ini kata-kata Yesus kepada orang Farisi dan orang ahli Taurat pada waktu itu, bahwa Yesus menggambarkan mereka itu seperti orang buta yang menuntun orang buta. Gitu ya. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Gitu ya. Dalam Matius 23 ayat 16 ini banyak kata-kata kecaman yang Yesus berikan. Ayat 16 dikatakan, celakalah kamu hai pemimpin buta. Gitu ya. Kita tidak pernah melihat dalam firman Tuhan ada orang Farisi atau orang Saduki yang buta secara fisik. Gitu ya. Gitu ya. Kita tidak pernah lihat, kecuali kita lihat rakyat biasa yang memang buta dan kemudian Yesus sembuhkan. Tetapi di sini Yesus menegur kepada pemimpin buta. Gitu ya. Yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Di sini Yesus menegur bahwa mereka pemimpin buta mengungkapkan sumpah yang sembarangan. Mereka bersumpah demi bait suci lah, mereka bersumpah demi emas yang ada pada bait suci, dan itu menggambarkan bahwa mereka pemimpin buta. Dan Yesus gambarkan bahwa seperti orang buta yang menuntun orang buta, mereka akan jatuh ke dalam lubang. Orang buta ini tidak menyadari kalau mereka buta selama mereka ada dalam kegelapan. Karena mereka melihat bahwa semua orang juga sama mengalaminya, sehingga tidak ada bedanya orang buta sama orang melihat. Tetapi tatkala terang itu datang, maka akan nampak bahwa dia seorang yang buta. Gitu ya. Dalam Matius 23 tadi, masih 3 ayat di bawahnya, ayat 19. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting? Persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Di sini Yesus berkali-kali berbicara soal orang Farisi dan orang Saduki, dan Yesus menegur mereka sebagai orang buta. Gitu ya. Sebelum Yesus datang, orang Saduki dan orang Farisi dan semua orang tidak menyadari kalau mereka berada dalam kebutaan. Gitu ya. Sekali lagi saudaraku, kata kebutaan atau buta di sini dengan gelap itu dalam kondisi yang saling berkorelasi. Gitu ya. Seorang yang buta bisa digambarkan seorang yang berada dalam gelap. Karena tadi saya udah bilang, kalau kita berada dalam gelap, kita melihat atau kita buta nggak ada bedanya. Sama-sama kita nggak bisa lihat apa-apa karena kita berada dalam gelap. Gitu ya. Dan di sini Yesus gambarkan bahwa orang Farisi dan Saduki, mereka adalah orang-orang yang buta, walaupun mata mereka melihat. Tetapi pada saat kebenaran Yesus datang, pada saat terang itu datang,
maka kebutaan mereka menjadi nampak jelas, gitu ya. Dan Yesus membuka semua kebutaan itu, gitu ya. Dalam Roma 10 ayat yang ke Roma 11 ayat yang 10 dikatakan, dan biarlah mata mereka menjadi gelap. Jadi sekali lagi saudaraku, gelap dengan buta dalam firman Tuhan disejajarkan sehingga mereka tidak dapat melihat. Mereka tidak melihat, dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Jelas saudaraku, dalam Yohanes 1 ayat 4 sampai 5. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Jadi di sini menjadi sesuatu hal yang nampak seperti halnya Paulus tadi. Pada saat dia melihat terang, Paulus tahu kalau dia buta. Sebelumnya tanpa terang, Paulus merasa bahwa dia melihat. Padahal sebenarnya dia sudah buta secara rohani. Gitu. Dan Allah menunjukkan dengan jelas kepada Paulus kebutaannya dengan cara Allah menunjukkan satu kebutaan secara lahiriah, secara fisik. Dan Paulus menyadari bahwa dia ternyata selama ini buta. Pada saat dia bertemu dengan terang, pada saat dia bertemu dengan kebenaran, Paulus menyadari bahwa dia seorang yang buta. Gitu ya. Dan saya bilang pada saat Paulus didoakan dan kemudian selaput di matanya gugur, itu menjadi perubahan dramatis dalam diri Paulus, bagaimana dia seorang yang benar-benar berubah pada saat itu. Gitu ya. Dan Yesus katakan bahwa aku datang untuk menghukum dunia supaya barang siapa yang melihat, yang tidak melihat menjadi dapat melihat, tetapi barang siapa yang melihat menjadi buta, kata firman Tuhan. Dan dia digambarkan seperti terang, dan kalau itu terang itu datang, maka orang yang berada dalam kegelapan akan nampak mana yang buta dan mana yang tidak. Jelas saudaraku? Dan kata firman Tuhan tadi bagaimana Yesus menegur orang-orang Farisi bahwa mereka adalah pemimpin-pemimpin buta, mereka yang menuntun orang buta dengan menuntun orang buta, dan keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Gitu ya. Dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-11 dikatakan, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan, dan ia hidup di dalam kegelapan. Lanjutannya yang penting, ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Jelas dong, jadi tadi saya sudah bilang bahwa yang mata yang dibutakan itu artinya orang itu berada dalam kegelapan. Kalau orang itu berada dalam kegelapan, maka matanya buta. Jelas saudaraku ya. Jadi antara kegelapan dengan buta mata itu relatif sama. Kalau orang matanya buta, maka dia berada dalam kegelapan. Kalau dia berada dalam kegelapan, maka dia matanya akan buta. Gitu ya. Dan pada saat Yesus datang, terang itu datang, maka kebutaan akan nyata di sana. Pada saat orang tetap berada dalam kegelapan, dia tidak tahu kalau dia buta. Dan itulah yang terjadi pada ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada waktu itu. Dan itu juga yang terjadi pada Paulus. Dan pada saat Paulus berjumpa dengan terang itu, maka Paulus menjadi buta dan dia tahu kalau dia selama ini adalah seorang yang buta. Jelas saudaraku? Dalam Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, matanya tidak buta. Gitu ya, melainkan dia mempunyai terang hidup. Gitu ya. Dalam 2 Korintus 4 ayat 4 dikatakan, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat. Apa yang mereka tidak lihat, yaitu cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang gambaran adalah anak-anak Allah. Dan ini menjadi sesuatu di mana Yesus gambarkan bahwa kehadirannya membuat orang yang asalnya buta bisa disembuhkan dan menjadi melihat. Bahkan yang buta sejak lahir pun akan melihat. Tetapi sebaliknya Yesus juga mengabarkan bahwa kehadirannya membuat orang-orang yang selama ini merasa melihat akan nampak bahwa mereka adalah orang-orang buta. Karena mereka tidak melihat kebenaran, karena mereka tidak percaya kepada Kristus. Dan itu akan nampak walaupun mereka selama ini merasa melihat, sebenarnya mereka adalah orang-orang buta. Dan itu digambarkan seperti orang Farisi dan ahli Taurat pada waktu itu. Jelas saudaraku? Jadi ini adalah satu hal yang terjadi pada waktu Yesus datang di mana kebenaran dinyatakan. Di mana orang yang asalnya merasa melihat, sebenarnya dia adalah orang buta. Dan itulah yang terjadi dengan Paulus. Pada saat dia sebelum bertobat dan dia bertemu dengan cahaya, Paulus merasa bahwa dia seorang yang berkuasa. Paulus merasa bahwa dia orang yang berpengetahuan, yang punya visi yang jelas bagaimana dia hendak menganiaya umat Tuhan. Tetapi pada saat dia bertemu dengan kebenaran, pada saat dia bertemu dengan cahaya terang itu, maka Paulus tahu kalau dia adalah orang yang buta selama ini. Dan itu kemudian akhirnya Ananias mendoakan dia, dan selamuti matanya gugur, dan Paulus bisa melihat, dan hidup Paulus berubah. Karena dia tidak lagi menjadi orang yang buta. Jelas aku? Jadi itulah kata firman Tuhan tentang orang yang buta. Jadi Yesus tidak hanya sekedar datang untuk menyembuhkan orang yang buta untuk melihat. Tetapi Yesus datang juga untuk menyatakan bahwa banyak orang yang merasa melihat. Tetapi sebenarnya dia adalah orang-orang buta. Contohnya di sini orang Farisi
dan ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Jelas, saudaraku? Nah, ini hal yang pertama yang saya ingin bagikan pada video ini tentang bagaimana kebutaan menjadi sesuatu yang akan nampak pada saat Yesus datang. Kebutaan seseorang menjadi sesuatu yang akan nampak pada saat terang itu datang dan kebenaran dinyatakan. Tanpa ada terang dan kebenaran, orang tidak tahu kalau dia berjalan dalam gelap. Orang tidak tahu kalau dia seorang yang buta. Dia hanya merasa bahwa dia orang yang benar, dia hanya merasa bahwa dia orang yang melihat segala sesuatu dengan jelas, tetapi sebenarnya dia adalah seorang yang buta. Dan pada saat terang itu datang, pada saat kebenaran itu dinyatakan, maka orang akan menyadari bahwa selama ini dia adalah seorang yang buta. Jelas, saudaraku? Jadi kata firman Tuhan tadi bahwa Yesus akan menyembuhkan orang yang buta menjadi melihat. Tetapi dia juga akan menunjukkan bahwa orang yang melihat tetapi sebenarnya buta. Jelas, saudaraku? Itu yang pertama yang kita mau sadari sama-sama, bahwa kebutaan Anda dan saya, kita semua sebelum mengenal Tuhan, kita adalah orang buta. Walaupun Anda bisa berkata bahwa selama ini saya tidak pernah ada masalah dengan mata jasmani saya, betul. Tetapi tahukah kita, Anda dan saya, saudaraku, bahwa sebelum kita mengenal Kristus, kita semua adalah orang buta dan kita berjalan di dalam kegelapan. Kita tidak tahu apa yang hendak kita lakukan dan semuanya nampak gelap di hadapan Tuhan. Gitu ya, karena kita semua tidak ada di dalam terang. Gitu ya, seperti Paulus tadi, waktu dia bertemu dengan cahaya terang, baru dia menyadari kalau dia seorang yang buta. Dan pada saat kita bertobat, bertemu dengan Yesus Tuhan, bertemu dengan terang itu, kita menyadari dosa-dosa kita dan kita menyadari kebutaan kita selama ini. Gitu ya. Karena itu Yesus pernah berkata dalam salah satu ayat di dalam Yohanes 9 ayat 41 dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Gitu ya. Pada saat kebenaran datang, kalau orang mengakui bahwa saya selama ini buta, itu menjadi sesuatu di mana Allah memberi kesempatan Allah mengampuni dosanya dan dia bisa datang kepada Tuhan kalau dia menyadari bahwa selama ini dia adalah seorang yang buta. Tetapi yang jadi masalah adalah pada saat terang itu datang dan dia berkata bahwa saya orang yang sudah melihat, maka tetaplah dosamu. Gitu ya. Jadi di sini kebutaan menjadi sesuatu yang harus kita sadari. Kebutaan menjadi sesuatu yang kita harus sadari pada saat kita berjumpa dengan terang itu. Pada saat kita berjumpa dengan terang, kita melihat bahwa selama ini kita berjalan di dalam kegelapan. Dan itu digambarkan seperti orang Farisi dan orang Saduki tadi. Jelas, saudaraku? Dan yang kedua, setelah kita mengetahui bahwa buta tadi menjadi sesuatu yang nyata apabila sudah ada kebenaran, yaitu terang Kristus, maka yang kedua yang kita perlu ingat bahwa Allah sanggup mencelikan orang yang buta, tentu saja. Gitu ya. Setelah kita menyadari bahwa kita orang yang buta, Allah siap menyembuhkan kita dan memberikan pada kita penglihatan sehingga kita bisa melihat kembali seperti halnya Paulus tadi. Gitu ya. Dalam Yohanes 12 ayat 40 dikatakan, ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati. Lalu berbalik, itu yang Allah cari, supaya orang akhirnya berbalik. Pada saat orang menyadari bahwa dia selama ini orang buta, tujuan Allah adalah supaya orang itu berbalik kepada Allah. Sehingga aku menyembuhkan mereka, kata Tuhan. Jelas, saudaraku? Jadi kalau kita bicara soal kebutaan ini, maka kita bicara soal keberadaan kita di dalam kegelapan yang kemudian Kristus datang dan membuat kita melihat. Kita menyadari bahwa kita orang yang buta, kita datang pada Kristus, dan Kristus membuat kita semua melihat. Dalam Yohanes 9 tadi saya sudah singgung, dalam Efesus 1 ayat 18 dikatakan, supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Allah yang membuat mata hati kita, mata di dalam batin kita itu menjadi terang. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Jelas, saudaraku? Jadi dari sini ada dua hal yang ingin kita perhatikan sama-sama tentang bagaimana seorang yang melihat yang kemudian adalah menjadi buta. Gitu ya. Pada saat orang berada dalam kegelapan, dia merasa bahwa dia satu pribadi yang melihat. Seperti halnya Paulus tadi. Dia tahu apa yang hendak dia kerjakan, dia pegang kekuasaan penuh, semuanya nampak jelas di depan dia apa yang hendak dia lakukan. Tetapi pada saat dia berjumpa dengan terang, maka dia akhirnya menyadari bahwa dia seorang yang buta. Gitu ya. Dan Yesus menegur orang-orang Farisi karena mereka tidak menyadari bahwa mereka orang buta. Bahkan Yesus berkata, kalau kamu berkata bahwa kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata bahwa kamu melihat, maka tetaplah dosamu. Gitu ya. Dan Yesus menegur orang-orang Farisi dan Saduki pada waktu itu, mereka seperti orang buta yang menuntun orang buta. Mereka seperti pemimpin-pemimpin buta yang bersumpah sembarangan demi bait suci, demi mesbah, demi emas yang ada di bait suci, dan semuanya itu tidak berguna karena mereka adalah orang-orang buta. Gitu ya. Dan kabar baiknya adalah apabila kita mengaku datang pada Yesus sebagai orang buta, maka Yesus siap menyembuhkan kita.
gitu ya, siap memulihkan kebutaan kita sehingga kita bisa melihat kembali dan menjadikan mata hati kita terang. Jelas, saudaraku? Dan ini dua hal pertama yang saya tekankan pada video ini, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan Anda dan saya, di mana kita sudah mengenal Kristus, di mana kita sudah beroleh kasih karunia, di mana kita sudah hidup sebagai anak-anak Allah. Apakah berarti bahwa kita tidak mengalami kebutaan lagi? Mungkin kita berkata bahwa orang-orang buta itu berarti untuk orang-orang yang belum mengenal Kristus. Betul, mereka yang di luar Kristus adalah orang-orang yang buta, yang tidak tahu kemana arah mereka berjalan. Mereka berada dalam kegelapan. Dan Kristus itu adalah terang dunia. Dan kalau kita datang kepada terang, maka akan nampak kebutaan kita dan Dia siap menyembuhkan kebutaan kita. Gitu ya. Pertanyaannya sekarang bagaimana dengan Anda dan saya yang sudah hidup di dalam terang? Apakah kita tidak akan mengalami kebutaan lagi? Gitu ya. Kita akan ambil satu ayat dalam firman Tuhan tentang cerita Elisa dan Gehazi. Pada waktu itu Elisa dikepung oleh tentara Aram. Saya ambil ayatnya dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 16 sampai 17. Dikatakan seperti ini, jawabnya, jangan takut. Waktu itu Elisa panik karena Gehazi panik karena tiba-tiba seluruh tempat itu dikepung oleh tentara Aram, dan dia berkata pada Elisa, "Tuanku, kita dikepung." Kemudian Elisa berkata kepada Gehazi, "Jangan takut, sebab yang menyertai kita, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Gitu ya. Elisa melihat tentara Allah, tetapi Gehazi tidak. Gitu ya. Lalu lanjutannya, lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Gehazi bukan orang buta, saudara. Gitu ya. Tetapi pada waktu itu Gehazi tidak melihat tentara Allah yang banyak itu. Dan Elisa berdoa buat Gehazi supaya dibuka matanya dan dia bisa melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Dan ini menjadi sesuatu hal bagaimana waktu itu Gehazi yang sudah bersama-sama dengan Elisa, Gehazi yang sudah melihat bagaimana Elisa melakukan banyak perkara, tetapi pada satu momen tertentu Gehazi tidak melihat, gitu ya. Yang dia lihat hanya tentara Arab yang banyak mengepung dia, sampai kemudian Elisa berkata, "Yang menyertai kita lebih banyak kok daripada yang menyertai mereka." Dan Elisa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan membuka mata Gehazi sehingga Gehazi bisa melihat. Dan kemudian Gehazi dibuka matanya oleh Tuhan dan dia melihat gunung itu penuh dengan tentara Allah. Gitu ya. Dan ini menjadi satu bentuk bahwa Anda dan saya, kalau kita tidak berjaga-jaga dalam kehidupan sehari-hari kita bisa berpotensi mengalami kebutaan-kebutaan. Gitu ya. Betul, Anda dan saya sudah ditebus, Anda dan saya sudah hidup di dalam terang. Betul. Gitu ya. Waktu di luar terang, waktu kita belum bertobat, Anda dan saya buta secara rohani. Kita berjalan dalam kegelapan, kita tidak tahu kemana kita arah melangkah. Gitu ya. Setelah kita datang pada Kristus dan kemudian kita menyadari dosa-dosa kita, maka Allah mengangkat kebutaan kita sehingga kita bisa melihat. Tetapi dalam perjalanan kehidupan kita, gitu ya, kita harus menjaga supaya jangan sampai timbul kebutaan-kebutaan lain. Gitu ya. Yang seperti tadi contohnya adalah Gehazi, bagaimana pada waktu itu, pada saat dia terjepit, pada saat dia berasa nyawanya terancam, dia tidak bisa melihat tentara Allah. Gitu ya. Dan kalau kita perhatikan dalam Lukas 11 ayat 35, firman Tuhan katakan seperti ini, "Karena itu perhatikanlah, supaya terang yang ada padamu, dalam diri kita sudah ada terang." Dibilang, supaya terang yang ada padamu, jangan menjadi kegelapan. Dengan kata lain, supaya jangan sampai mata kita yang sudah melihat, berubah menjadi buta. Jangan sampai terang yang ada pada kita berubah menjadi kegelapan. Gitu. Kegelapan apa sih yang dimaksud? Tadi kalau saya contohkan dalam Elisa, dia tidak melihat bagaimana pertolongan Tuhan pada waktu itu. Dia tidak melihat bagaimana tentara Allah yang banyak yang menolong mereka. Gehazi tidak bisa lihat. Gitu ya. Dan itu bisa terjadi pada Anda dan saya. Ada orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, udah hidup melayani pekerjaan Tuhan, tetapi dia buta dengan firman Tuhan. Gitu ya. Ada orang-orang yang sudah berapa lama ikut Tuhan, sudah menjadi orang Kristen, dia penuh Roh Kudus, tetapi dia buta dengan kasih karunia Tuhan, dia buta dengan pertolongan Tuhan, bahkan dia buta dengan kemampuan Tuhan menolong dia. Gitu ya. Dan itu kebutaan-kebutaan yang bisa timbul padahal kita sudah berada dalam terang. Karena itu dalam firman Tuhan dikatakan, berjaga-jaga, hati-hati, jangan sampai terang yang ada dalam diri kita berubah menjadi kegelapan. Itu yang membuat Anda dan saya harus berjaga-jaga. Seperti halnya saya sudah pernah jelaskan bahwa pertobatan itu menjadi sesuatu di mana ada momen tertentu, di mana pada saat itu kita bertobat. Tetapi pertobatan sendiri menjadi sesuatu yang kita harus lakukan setiap hari, di mana kita mengoreksi diri, kita membereskan diri kita di hadapan Tuhan. Dan seperti itu juga dengan kebutaan rohani kita.
Pada saat pertama kali kita datang pada Tuhan, kita kebutaan kita dipulihkan. Kita menyadari bahwa kita orang buta. Gitu. Kita menyadari bahwa kita berada di dalam kegelapan, dan terang itu membuat kegelapan nyata. Terang itu membuat kebutaan nyata. Dan kita akui itu di hadapan Tuhan, dan Dia memulihkan kebutaan kita sehingga kita bisa melihat kasih Tuhan, sehingga kita bisa melihat bagaimana Tuhan menerima kita sebagai anaknya. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, jaga supaya jangan sampai terang itu berubah menjadi kegelapan. Gitu ya. Jangan sampai kita tidak bisa melihat karya Tuhan. Jangan sampai kita tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Jangan sampai kita tidak bisa melihat firman Tuhan. Gitu ya. Ada orang-orang yang saya sudah bilang tadi, dia buta dengan firman Tuhan. Padahal dia seorang yang sudah mengenal Tuhan. Seorang yang sudah menjadi Kristen, tetapi dia buta dengan firman Tuhan. Ada orang yang sudah lama melayani, tetapi dia buta dengan kemuliaan Tuhan, dia buta dengan kekudusan yang Tuhan ajarkan, dan itu semua tidak nampak di depan matanya. Dan ini yang membuat kita harus berjaga-jaga, dan kita harus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memulihkan mata kita sehingga kita bisa melihat semuanya. Pada saat kita baca firman Tuhan, datang pada Tuhan dan minta supaya mata kita dibuka, supaya kita bisa melihat kebenaran firman Tuhan. Pada saat kita berada dalam masalah, mari datang kepada Tuhan dan minta supaya Tuhan buka mata kita, supaya kita bisa melihat pertolongan Tuhan. Gitu ya. Seperti halnya Gehazi tadi, Elisa berdoa supaya Gehazi dibuka matanya sehingga dia bisa melihat tentara Tuhan yang banyak itu. Jelas aku? Nah, pada video ini saya ingin sama-sama untuk kita melihat bahwa Anda dan saya, kita bersyukur kita sudah berada di dalam terang. Kita tidak lagi berada dalam kegelapan. Gitu ya. Mata kita sudah dibukakan, tetapi kita harus mengerti bahwa buta terjadi apabila seorang berada dalam kegelapan, dan itu kehidupan kita yang lalu. Dan dalam firman Tuhan tadi dikatakan orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, Allah menegur dia sebagai orang buta yang menuntun orang buta. Gitu ya. Dan dia berkata, kalau kamu berkata orang buta, maka kamu tidak berdosa. Gitu ya. Tetapi karena kamu berkata bahwa kamu melihat, maka tetaplah dosamu, kata firman Tuhan. Dan Yesus datang, aku datang untuk menghukum dunia supaya orang yang buta menjadi melihat, dan orang yang melihat menjadi buta. Kedatangan Kristus membuat kebutaan nyata. Kedatangan Kristus membuat orang yang asalnya merasa melihat akan nampak bahwa dia seorang yang buta. Jelas aku? Dan itu menjadi sesuatu hal yang kalau kita datang kepada Tuhan, maka Allah memulihkan kebutaan itu. Allah membuat kita semua melihat. Gitu ya. Dan yang ketiga yang saya tekankan di sini adalah dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah dipulihkan dan melihat, maka kita harus menjaga supaya jangan sampai terang itu menjadi kegelapan. Itu ya. Mari minta kepada Tuhan supaya Tuhan membuka mata kita untuk mengerti firman Tuhan. Tuhan membuka mata kita untuk melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan membuka mata kita untuk melihat rencana Tuhan. Tuhan membuka mata kita untuk melihat tangan kekuasaan Tuhan yang siap menolong kita. Jelas aku? Dan itu harus membuat bahwa kita setiap kali datang pada Tuhan dan biarkan Tuhan membuka mata kita. Jelas aku? Ada satu ayat yang terakhir kalau kita perhatikan di dalam kitab Wahyu. Allah menegur tentang satu gereja Tuhan. Ini teguran Allah bukan kepada orang yang tidak mengenal Tuhan. Ini teguran kepada gereja Tuhan. Pada salah satu jemaat dari 7 jemaat dalam kitab Wahyu, yaitu tujuannya kepada jemaat Laodikia. Ini jemaat yang ke-7 dari 7 jemaat yang terakhir adalah Laodikia. Dan di sana digambarkan oleh firman Tuhan bahwa kamu tidak panas, kamu tidak dingin, kamu suam-suam kuku. Apabila kamu tidak panas, tidak dingin, maka aku akan muntahkan kamu dari mulutku. Dan kemudian teguran Allah ada dalam Wahyu 3 ayat 17 dikatakan, karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkaya diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Di sini Allah menegur bahwa gereja Laodikia digambarkan sebagai orang-orang buta, padahal dia adalah jemaat Allah. Jelas aku? Jadi ini menjadi sesuatu hal yang menjadi peringatan kita sama-sama. Buat Anda yang belum mengenal Tuhan, saya mau beritahu bahwa di luar terang kita semua berada dalam kegelapan. Gitu ya. Sekalipun kita merasa bahwa kita berjalan dengan jelas dan mengerti, sebenarnya kita berjalan dalam kegelapan. Tanpa terang, Anda dan saya kita berada dalam kegelapan, gitu ya. Dan Yesus itulah terang dunia. Hanya di dalam Dia kita beroleh terang itu, gitu ya. Dan kalau kita berjalan dalam kegelapan, kita tidak ubahnya seperti orang buta. Datang kepada Yesus dan akui bahwa kita orang buta, datang kepada Yesus dan akui segala dosa-dosa kita, dan Dia akan menyucikannya dan membuat kita bisa melihat apa itu kebenaran, membuat kita bisa melihat apa itu jalan kehidupan, gitu ya. Dan buat kita semua yang sudah hidup di dalam terang, maka mari hati-hati, jangan sampai ada kebutaan yang masuk,
Jaga supaya jangan sampai terang di dalam diri kita berubah menjadi gelap. Mari minta kepada Tuhan supaya Allah meminyaki mata kita supaya kita bisa melihat. Gitu ya. Biarkan kita tetap melihat kebenaran firman Tuhan, biarkan kita melihat kekuasaan yang Tuhan lakukan, biar kita melihat kebesaran Tuhan dan segala sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Gitu ya. Dan yang kedua, jangan sampai timbul kebutaan. Pertama, kebutaan terhadap Allah tentang pribadinya. Bagaimana ada orang-orang yang sudah mengenal Tuhan tetapi masih buta tentang firman Tuhan, masih buta tentang kebenaran dan segala macamnya. Dan yang kedua, jangan sampai kita dibutakan tentang diri kita sendiri. Ada orang yang tidak mengetahui bahwa dia punya kelemahan di mana dia harus belajar. Ada orang yang merasa sangat percaya diri, padahal dia tidak belajar untuk mengoreksi dirinya sendiri. Mari minta kepada Tuhan supaya Tuhan membuka mata kita, supaya kita bisa melihat apa yang harus kita perbaiki. Orang Farisi dan orang Saduki itu Tuhan gambarkan sebagai satu pribadi di mana dikatakan selumbar di matamu kamu tidak lihat, tetapi balok di mata saudaramu kamu bisa lihat. Dan itu membuat bahwa kita harus membuka mata kita, minta Allah membuka mata kita supaya kita bisa mengeluarkan selumbar di mata kita. Jelas saudaraku? Dan ini menjadi sesuatu hal di mana Tuhan katakan bahwa jangan sampai terang yang dalam kita berubah menjadi kegelapan. Dan Yesus datang membuat orang yang buta menjadi melihat dan membuat orang yang melihat menjadi buta. Jelas aku, bersyukur Anda dan saya yang kita sudah hidup dalam terang. Bersyukur bahwa Allah sudah membuat kita semua bisa melihat apa itu kebenaran. Seperti Paulus tadi, bagaimana dia menjadi buta dan kemudian Ananias mendoakan dia dan akhirnya selaput di matanya gugur dan Paulus penuh Roh Kudus. Dan Paulus berkata bahwa aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya jangan sampai setelah aku memberitakan Injil, aku sendiri yang ditolak. Paulus menjaga jangan sampai matanya yang sudah melihat akhirnya menjadi buta kembali, dan dia bilang aku menguasai seluruhnya. Dan Paulus bilang, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan pandangan pada apa yang di hadapanku. Dan aku berlari mengejar panggilan sorgawi. Paulus mengerti bahwa dia pernah buta dan dia tidak mau mengalami kebutaan seperti itu lagi. Gitu ya. Paulus berkata bahwa yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, supaya aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Dan itu semua menjadi gambaran bahwa Paulus mengerti bahwa dia pernah buta. Dan setelah dia disembuhkan, dia tidak mau mengalami kebutaan itu lagi. Gitu ya saudaraku. Mudah-mudahan ini menginspirasi Anda semua. Kalau Anda dan saya sudah hidup dalam terang, mari jaga terang itu supaya jangan menjadi sesuatu kegelapan. Buka mata kita, minta kepada Tuhan supaya mengoleskan minyak di mata kita, supaya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan, kita bisa melihat rencana Tuhan, kita bisa melihat firman Tuhan, dan kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan, dan juga kita bisa mengerti dan melihat diri kita sendiri. Jangan sampai kita hanya bisa melihat balok di depan mata saudara kita, tetapi selumbar di mata kita tidak bisa lihat. Minta Tuhan supaya Tuhan meminyaki mata kita dan akhirnya kita bisa melihat. Jelas aku? Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.